Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan informasi tentang penyebaran virus corona. Seperti yang dikutip dari World Health Organization atau WHO, virus corona berasal dari coronavirus atau COV yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga yang lebih parah. Virus corona merupakan zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan oleh kucing luwak atau yang lebih dikenal dengan musang ke manusia, dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Namun, beberapa virus corona dikenal beredar pada hewan-hewan yang belum pernah menginfeksi manusia. Ciri-ciri terinfeksi virus corona: yang pertama, gejalanya virus corona cukup sulit untuk dilihat pada awalnya. Hal ini dikarenakan tidak semua orang sudah terinfeksi akan langsung memperlihatkan gejala-gejala awal dari virus corona. Dibutuhkan waktu 2-14 hari untuk ditemukan gejala dari virus corona tersebut. Selama tenggang waktu tersebut, bisa saja orang-orang yang terinfeksi tanpa sadar menularkannya kepada orang lain. Inilah mengapa penting untuk mengisolasi diri di dalam rumah terlebih dahulu selama kurang waktu 2 minggu, terutama bagi orang yang baru berpergian keluar kota ataupun keluar negeri. Bisa saja mereka telah terkontak dengan pasien yang terjangkit dengan virus corona. Agar lebih paham mengenai apa yang dimaksud dengan virus corona dan gejala, adapun gejalanya seperti yang telah dikutip oleh CDC. Yang pertama, demam. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak nafas. Sedangkan untuk pasien dengan tingkat yang lebih tinggi akan mengalami gejala seperti: pertama, sulit bernapas atau napas pendek. Kedua, nyeri atau sakit pada bagian dada. Ketiga, pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh. Yang keempat, bibir atau wajah tampak membiru. Jika merasa gejala-gejala virus corona seperti yang telah disebutkan tadi, terutama pasien dengan tingkat yang lebih tinggi, maka segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Gejala virus corona pada manusia dari hari ke hari. Untuk lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan virus corona pada manusia, seperti berdasarkan data dari Soknan Hospital of Wuhan University, hari pertama pasien mengalami gejala virus corona berupa demam. Pasien mungkin juga mengalami kelelahan nyeri otot dan bentuk kering, batuk kering. Sebagian kecil dari orang tersebut mungkin juga mengalami diare atau mual selama 1 hingga 2 hari sebelumnya. Yang kelima, pasien mengalami gejala virus corona berupa kesulitan bernapas, terutama untuk pasien yang lanjut usia yang sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit. Hari ketujuh, pasien mengalami gejala virus corona berupa kondisi yang semakin memburuk sebelum akhirnya pasien dilarikan ke rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini pasien dengan kasus yang parah 15% menurut CDC China akan mengalami gejala virus corona berupa gangguan pernapasan atau ARDS. Penyakit yang terjadi ketika cairan terkumpul di paru-paru ARDS ini seringkali berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu dalam perkembangan penyakit ketika mereka memungkinkan besar dirawat di ICU. Pasien-pasien ini mungkin memiliki lebih banyak sakit perut dan kehilangan nafsu makan daripada pasien dengan kasus yang lebih ringan. Hanya sebagian kecil yang mati. Tingkat kematian saat ini sekitar 2%. Hari ke-17, rata-rata orang yang sudah sembuh dari gejala-gejala virus corona akan diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah 2,5 minggu atau 2,5 minggu. Itulah beberapa gejala virus corona pada manusia yang perlu kita ketahui. Setelah mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan virus corona, gejala-gejalanya, kita harus perlu tahu bagaimana cara atau pencegahan infeksi virus corona.
Cara mencegah virus corona atau infeksi COVID-19 atau virus corona adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan seperti yang dikutip dari WHO. Rekomendasi dari dasar mencegah penyebaran infeksi adalah dengan mencuci tangan secara teratur, menggunakan sabun, menutupi mulut dan hidung ketika batuk ataupun bersin, dan memasak daging dan telur yang matang. Selain itu, hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala virus corona seperti sesak nafas, batuk, dan bersin. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai apa yang dimaksud dengan virus corona. Itulah tadi hasil paparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mencegah virus corona atau infeksi COVID-19 atau virus corona adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan seperti yang dikutip dari WHO. Rekomendasi dari dasar mencegah penyebaran infeksi adalah dengan mencuci tangan secara teratur, menggunakan sabun, menutupi mulut dan hidung ketika batuk ataupun bersin, dan memasak daging dan telur yang matang. Selain itu, hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala virus corona seperti sesak nafas, batuk, dan bersin. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai apa yang dimaksud dengan virus corona. Itulah tadi hasil paparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriani dari kelas Mandiri akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu keluarga besar virus corona, virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut World Health Organization, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS, POTS, dan Firefox. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Corona muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya berasal dari kelas Mandiri. Saya ingin menjawab pertanyaan dari guru pada nomor 3, yaitu bagaimana cara perkembangan virus corona dan bagaimana cara menyebarnya kepada tubuh yang sehat. Virus corona memasuki tubuh melalui ketika bersin dan batuk, yaitu pada cairan yang keluar. Perkembangan virus corona begitu cepat, yaitu 24 jam bisa mencapai 1000 corona. Perkembangan corona dapat terjadi apabila kita kontak langsung dengan benda yang sering tersentuh. Tidak menjaga kebersihan tubuh maupun lingkungan. Tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Tidak menerapkan etika batuk dan bersih. Terjadi interaksi dengan banyak orang. Tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah tersebut. Kurangnya pemahaman tentang virus corona. Corona memasuki tubuh yang sehat melalui beberapa jalan, bisa saja mata maupun hidung atau mulut. Mungkin sampai situ jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, maka kami para siswa dianjurkan untuk belajar di rumah.
Maka dari itu, saya Muhammad Rifai Anwar akan menjelaskan tentang masa inkubasi penyakit COVID-19 ini, yaitu masa inkubasi adalah waktu dari mulai seseorang terpapar virus hingga orang tersebut menimbulkan gejala penyakit. Sebagian besar perkiraan masa inkubasi COVID-19 ini yakni selama 1 sampai 14 hari atau rata-rata sekitar 5 hari. Masa inkubasi COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 terjadi selama 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Sebuah hasil riset lain mengemukakan bahwa sebanyak 97% orang terpapar virus corona atau COVID-19 menunjukkan gejala penyakit dalam waktu 11 sampai 5 hari. Dengan masa inkubasi COVID-19 ini 19 sekitar 5 hari. Sebenarnya masa inkubasi virus COVID-19 ini dalam tubuh manusia tergolong bervariasi antara orang yang satu dengan orang lainnya. Maka dari itu, orang yang terinfeksi virus corona ada yang tidak langsung menunjukkan gejala apapun dan ada pula yang mengalami gejala coronavirus ringan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang masa inkubasi penyakit COVID-19 ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini dengan cara menghindari kerumunan banyak orang, selalu rutin cuci tangan, dan yang ketiga itu menjaga kebersihan dan selalu menggunakan masker ketika ingin keluar dari rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit bernafas, yang kedua demam, dan yang ketiga batuk kering, yang keempat menyihir dan jadi seperti, yang kelima kebingungan yang tiba-tiba, dan yang enam yaitu masalah pencernaan, yang ketujuh mata merah, yang kedelapan kehilangan bau dan rasa atau indera penciuman, yang ke-9 kelelahan, dan yang ke-10 yaitu sakit kepala dan sakit tenggorokan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan tentang gejala-gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memutus mata rantai penyakit COVID-19 ini dengan tidak berkerumun dengan orang-orang di luar. Dan yang kedua yaitu rutin cuci tangan. Yang ketiga yaitu selalu menggunakan masker ketika ingin keluar dari rumah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6 yaitu jawabannya yaitu pertama, rajin mencuci tangan, kedua, gunakan masker, ketiga, hindari bersentuhan, keempat, jangan sentuh area wajah, kelima, ketika bercinta batu, nomor 6, hindari berbagi barang pribadi, nomor 7, bersihkan perabot rumah, nomor 8, selalu mencuci bahan makanan, dan nomor 9, tingkatkan imunitas tubuh. Sekian jawaban dari saya. Akan melanjutkan pertanyaan yang ada pada kelompok kami yaitu pada bagian nomor 7. Hal positif yang dapat diambil dari selama masa hal positif yang dapat diambil yaitu virus corona telah berhasil menyembuhkan yang sama
Allah